Kan jalanan turun. Dia langsung tancap gas begitu tahu itu belok. Dia tancap gas, ban depan saya pecah. Mas, ini teman sampean dari tadi nangis-nangis terus, kata dia, badannya panas banget. Tapi disebut meriang kayak bukan meriang mas ini. Gitu. Waduh, kata saya, kira-kira bisa nggak dibawa pulang ya? Kata saya pikir begitu. Itu udah kagak bisa ngapa-ngapain, kayak orang setengah mati gitu bang. Setengah sadar atau setengah mati bang? Setengah mati, orang disebut hidup yang enggak, mati yang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Alhamdulillah sebentar lagi kita mulai masuki hari kemenangan nih, Hari Raya Idul Fitri. Gua Badru Caps Lock dan tim mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada kata salah-salah yang disengaja ataupun konten-konten kita yang buat teman-teman kurang enak didengar. Jadi gua Badru dan tim mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jika sayang dilanjutkan, jika tak sayang putuskan saja. Oke sob, alhamdulillah kita kedatangan lagi nih. Mungkin teman-teman udah nggak asing nih siapa di samping gue ini. Ya betul, Bang Bolang. Dan kali ini Bang Bolang mau membagikan cerita pengalaman horornya waktu perjalanan nih. Dan itulah yang namanya perjalanan, selalu memberikan cerita. Jadi buat teman-teman yang sering keluyuran atau sering kerjanya di luar atau ya anak lapangan lah, dan gue pribadi pun anak lapangan ya, karena kerjaan gue itu di outdoor. Jadi banyaklah oleh-oleh kejadian horor. Oke, langsung aja nih kita kenalan sama Bang Bolang. Kan udah kenal ya, kita kenalan lagi lah. Halo Bang Bolang. Selamat Hari Raya Bang Bolang ya. Sebentar lagi kita hari kemenangan. Betul. Menang. Jadi gue pakai sarung, gue pakai peci bang, biar kita mendapatkan hiporia ya bang ya. Hiporia, dan konsepnya memang begitu bang. Oh konsepnya gitu ya. Jadi kita minta maaf sama teman-teman semua ya bang. Betul. Ya. Jika ada kata salah yang disengaja ataupun enggak ya bang ya. Betul sekali. Mungkin kalau emang yang disengaja itu dari diri kita, kalau emang itu benar semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya bang. Betul sekali. Dan kali ini Bang Bolang mau bawain cerita apa nih Bang Bolang? Perjalanan saya waktu ke Malang, cuman untuk kejadiannya sebenarnya jadi begini bang. Untuk kejadian ini sebenarnya yang jadi terornya itu teman saya. Cuman kan di situ saya pelakunya. Dan sampai teman saya beres sampai sembuh, saya yang wajib nungguin. Tahan dulu. Bang. Ah. Aduh, itu sarung saya, Bang. Saya sarung. Iya, masa saya mau sholat pakai peci. Pinjem bentaran. Kok pakai boxer? Bentaran. Itu belum Pak Ustadz. Aduh, pantesan saya nyariin. Boleh ngetek Al. Tadi dulu. Udah, tadi saya sholat. Bang. Udah sana. Bentar bang, santai bang, maaf ya bang, salah teknis. Nah, maaf Bang Bolang ya, tadi ada biasa ada tuh kesalahan teknis. Iya. Pelit banget nih sarungnya juga lu. Wah, gua pinjemin duit lagi lu. Oke sob, sorry ya tadi sarungnya minjem. Oke, lanjut aja lah. Sebelumnya ceritanya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh iya sob, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita donasi ini sob. Dan ini uangnya itu hasil dari teman-teman semua ya. Kita udah donasiin yang seperti biasa. Adik-adik kita di pesantren, alhamdulillah dia udah buat beli baju koko, terus buat transportasi dia pulang ke rumahnya, dan terus kita donasi lagi ke yatim piatu yang ada daerah Tangerang juga. Alhamdulillah ini semuanya berkah dari teman-teman semua. Dan ya kita sebagai tim juga mengucapkan buat teman-teman yang sudah mendukung selama ini dan membantu doa, dan channel ini semoga bisa jadi lebih baik lagi lah. Jatuhnya ya kita mencoba lebih baik walaupun belum terlihat baik. Itu semuanya karena doa dari teman-teman. Oke, langsung aja lah, gue terharu nih. Langsung aja lah ya, kita ke gibah misteri. Halo Bang Bolang. Alhamdulillah, gimana kabar, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang baru sehat. Alhamdulillah sehat walafiat Bang. Gimana nih Bang pengalamannya waktu ke Malang tadi itu? Ini seru banget nih sob, kisah pengalaman Bang Bolang ini. Dan mungkin ini cerita Bang Bolang udah disimpan lama ya Bang ya? Iya. Maksudnya ya, mungkin teman-teman pun sama banyak cerita pengalamannya yang
disimpan gitu, dan kali bersempatan lagi Bang ya buat cerita ya. Ya. Buat teman-teman semua. Sebelum saya cerita, mungkin saya mau mengucapkan dulu nih buat Oh ya, silakan pemirsa Bang. Gibah Misteri yang selalu setia di channel Badru Caps Lock. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin. Barangkali ada dari cerita atau bahkan ucapan-ucapan saya selama berbagi kisah kepada pendengar setia Gibah Misteri yang kurang enak didengar, Iya. atau bahkan yang membuat jadi kegaduhan, yang mungkin itu orang menganggap cerita saya itu sebuah hoak. Saya mohon maaf sekali lagi, karena di sini intinya saya cuman berbagi kisah. Betul. Dan itu emang apa yang saya alami, Bang. Iya, betul. Karena kalau di sini ini ya di Gibah Misteri ini Bang Bolang ya. Ini bukan settingan atau apa ya. Jadi banyak buat teman-teman yang mau berbagi cerita langsung kemari aja. Betul. Gitu. Dan tanpa settingan, tanpa saya ubah arah ceritanya. Jadi Betul. natural. Apa yang dirasakan ya diceritakan lah seperti itu. Ya. Oke. Jadi gimana nih Bang cerita pengalamannya nih Bang? Kita mulai aja ya. Jadi ini setelah kejadian saya kecelakaan kemarin itu, Bang. Oke, iya. Kecelakaan kerja kemarin kan saya sempat kurang lebih ada 6 bulan. Oke, nih saya potong dulu Bang Bolang ya, maaf ya. Jadi kemarin kan baik teman-teman yang nanya juga tuh. Setelah tag kita kemarin yang tumbal pabrik itu, kan banyak teman, kenapa tuh Bang Bolang kok nggak lanjutin ceritanya, diem aja, terus kayak gimana gitu. Nah, biar Bang Bolang klarifikasi kenapa dia bisa kayak gitu kemarin. Aduh, sebenarnya kalau mau cerita ke situ bingung juga, Bang ya. Iya, jadi Karena kan mungkin Abang juga ngerasain juga, tim juga merasakan kan, waktu kita tag hampir selesai waktu itu ya kalau nggak salah. banyak gangguan. Sempat ada gangguan juga kan, Iya. yang akhirnya saya bilang kayaknya saya udah nggak sanggup deh. Karena gangguan itu bisa udah hampir main fisik ya Bang. Betul. Sampai Bang Bolang pun sampai rumah dia WhatsApp karena dia sempat sakit 2 atau 3 hari ya Bang. Berapa? 3 hari. 3 hari. Tiga Ya. hari. Ya itulah. Jadi di ceritanya Bang Bolang juga ada resikonya ya Bang. Betul. Tapi itu tujuannya untuk berbagi cerita ke teman-teman. Berbagi pengalaman. Karena banyak hal positif yang bisa kita ambil tuh Betul. dari cerita kemarin. Intinya ambil sisi positifnya aja. Betul. Oke, udahlah lama-lama ya. Jadi langsung aja ya Bang Bolang ya. Jadi cerita saya ini sebenarnya ini di sini saya cuman ibaratnya tuh supir double. Karena dulu kita bicara mundur dulu ya. Dulunya teman saya ini tuh kenek saya, Bang. Dulunya kenek saya. Beliau orang Rangkas. Dia minta ajarin saya belajar mobil. Oke. Begitu. Saya ajarin, singkat cerita dia jadi supir. Ketika jadi supir pisah. Udah kita nggak ketemu tuh, lost contact. Ketemu, begitu saya kecelakaan kemarin itu Bang, kebenaran dia datang ke kontrakan saya. Begitu saya udah pulang dari kampung tuh kontrakan dengan keadaan saya seperti itu. Itu. Singkat ceritanya, beliau kerja di daerah Bekasi dan tinggal pun di daerah Bekasi. Jadi dia mau berangkat ke Malang Bang, ceritanya tuh. Begitu pas mau berangkat ke Malang, dia nelpon saya. Kurang lebih 4 bulan setelah kejadian saya kemarin. Mas, saya mau ngirim ke daerah Malang, cuman saya nggak tahu jalan. Bisa tolongin saya nggak? Ya udah ayo, kalau misalkan sampean minta tolong, nggak usah mikirin bayaran ya, kata saya. Yang penting lo nyampe aja. Tapi saya udah tahu nih karakter dia orangnya seperti apa. Orangnya apa bisa disebut sompral gitu Bang. Aduh, sorry. Bisa disebut orangnya sompral, songong gitu ya. Ya singkat ceritanya, janjian lah. Saya berangkat ke daerah Bekasi, kilometer 19 naik bis. Iya. Saya juga kasihan dianya juga kan. Kita bawa muatan kurang lebih 5 ton Bang. Oh, 5 ton. 5 ton saya bawa muatan. Nah terus dia sempat bilang, Mas kita lewat bawah aja kayaknya ke Uber. Cuman ini yang jadi permasalahan kita ngobrol waktu, kata dia. Oke, kita ngirimnya ke Malang daerah mana? Daerah Singosari. Oh ya oke, ketembus dah. Insya Allah ketemu, kata saya. Kita lewat bawah, kita main lewat Indramayu. Singkat cerita udah ketemu nih Bang, saya jalan. Saya keluar Dabuan, lewat jalur Pantura, bawah terus, nyampe ke Indramayu. Nggak ada kejanggalan apa-apa. Pas jalan itu nggak ada apa-apa. Saya masih bawa waktu itu. Udah kata saya dulu aja yang bawa. Yang saya bilangin itu selesai masa jalan tuh saya ngasih tahu dia Bang. Maksudnya ini jalan bukan jalan biasa yang mau kita lewatin. Kalau emang lu kagak mau ngetol, kata. Kita lewat bawah, nanti kita ngelewat Ras Blura.
nggak ada lagi jalurnya. Soalnya kalau kita di persimpangan kita masuk ke kanan lewat Randu Belatung, musuh kita banyak. Maksudnya musuh dalam arti mobilnya banyak, mobil-mobil gede kan. Oh siap mas, saya manut sampean aja. Oke ya, jaga sikap ya. Oke mas, oke. Jalanlah. Kita lewat bawah, nyampe Alas Roban. Biasa aja tuh, alhamdulillah. Setelah kejadian itu saya nggak ada lagi lewat situ bang, alhamdulillahnya. Lewat masuk tol Kerapiak Semarang. Yang di terowongan yang saya sempat cerita itu, daerah Banyumanik, ngambil jalur yang ke kiri bang. Di situ keluar Purwodadi. Ya, keluar dari Purwodadi, begitu ketemu lampu merah saya ke kiri, ngelewat Purwodadi pertama Gerobogan dulu bang. Nah dari pertama Gerobogan saya bilang, ini gue yang bawa ya, gue nggak mau kalau lo yang bawa, lo belum tahu daerah sini. Oh jalan mah sama aja, kata dia bilang begitu. Bro, kan gue udah bilang, jaga sikap. Saya bisa ngomong begini karena kan saya sendiri udah pernah pengalaman nih bang, kejadian seperti itu karena ucapan. Iya. Udahlah, mas, kalau capek-capek emang gantian aja, kata dia. Emang sempat, saya baru ngerasain bang yang namanya jalan itu baru lelah banget perasaan, belum nyampe tempat loh. Ya udah, mau gimana ceritanya lu, gue yang bawa mobil aja. Saya bawa, singkat ceritanya nyampe ke Wirosari yang tadi saya bilang bang. Wirosari kalau ke kanan yang arah ke Randu Belatung, yang lurus Alam Bloro. Tembusnya sama, maksudnya di Bojonegoro juga. Cuman jalurnya kalau yang ke kanan tadi saya bilang musuhnya banyak, mobilnya banyak. Kalau Bloro itu untuk malam, emang sepi bang jalur itu. Nah begitu nyampe Wirosari, kurang lebih berapa kilo itu, ada pom bensin pertama. Saya berhenti, saya udah nggak kuat, mata saya ngantuk. Nah teman saya bilang, itu suaranya udah beda bang. Sini gue yang bawa. Begitu suaranya udah ngegerem bang. Enggak, kata gua, enggak. Udahlah, sini saya yang bawa, katanya. Lu nggak tahu jalan. Wah, gua buka GPS, kata dia. Bro, ini jalur kita main lintas lu, kita bukan main kota-kota lu. Sorry aja nih. Jadinya akhirnya saya ngungkit begini bang. Lu aja yang bisa ngajarin nyupir gua. Dan pada akhirnya lu minta antar ke Jawa aja sama gua kan. Udahlah ngikutin omongan gua. Enggak, ini soalnya sebelum jam 8 pagi barang lu sudah nyampe. Gua tidur paling sejam. Pasti ke Uber kok, kata. Gua tanggung jawab barang lu. Akhirnya sempat elan juga bang, sempat saya tabok juga itu orang. Saking saya keselnya. Pada akhirnya gimana ya, saya juga ngerasa nggak enak. Tapi saya juga maklum juga karena namanya supir baru juga, mungkin dia baru bisa, dia main luar kota. Akhirnya dia yang bawa. Kata saya, ya udah, gua nggak akan tidur, gua pantau lu selama jalan. Akhirnya bawa tuh bang. Lu dari jalur Bloro itu terus nyampe ketemu daerah mau masuk sebelum Bloro tuh. Itu perasaannya udah kagak enak banget saya. Pas masuk kota Bloro, kan sebelum masuk kota Bloro ntar ketemu lampu merah, mobil barang nggak boleh lurus bang, ke lingkar dulu kita ke kiri, ngikutin jalur itu ntar ya muter lagi. Sebelum masuk Alas itu ada pom bensin, kata saya minggir dulu. Karena begitu pas lewat dari putaran yang mau ke kiri masuk Alas itu, di saya itu udah nggak serak gitu kalau malam itu saya harus lewat. Saya berani lewat, cuman kalau ada mobil lewat saya berani lewat. Mencari barengan ya. Iya, feeling saya itu udah nggak tahu begitu, saya udah nggak enak hati karena ya itu dia tadi orangnya begitu bang. Iya. Saya sempat minggir, saya mau buang air kecil, kata saya. Ya udah sono, katanya. Perasaan suaranya dia itu bukan suara dia yang saya tahu. Saya paham karakter dia banget, soalnya dia emang dari ngenek juga kan sama saya. Dia bisanya sama saya juga yang ngajarin. Pada ininya, ya udah ya jalan, gue yang bawa. Enggak, gue. Aduh, kata saya. Ini jalan nggak ya? Padahal udah saya kasih tahu dari pertama, maksudnya lo ikutin omongan gue, kayak kan lo kan belum tahu jalur, saya bilang begitu. Oke lah, masuk jalur pertama tuh bang, masuk Bloro, belum jauh. Begitu masuk kan jalan nikung tuh, begitu nikung ada jalanan turun. Kalau nggak saya gebrak bang, jadi saya kali itu nyungsep. Serius. Jadi jalanan pas nikung ke kanan begitu, dia lihatnya nih, jalan itu lurus. Kalau saya nggak gebrak, kandas itu asli. Dia ngeliatnya jalan itu lurus? Jalan itu lurus, nggak ada jalur yang belok. Itu jam berapa bang posisi? Posisi jam 12:30 malam. Jam 12:30 malam saya pas lewat situ. Padahal saya jalur situ mah ibaratnya sering banget saya lewat jalur situ mah, bagi saya nggak ada masalah. Emang saya ya, bekal saya kan yang penting jaga ucapan sama salawat yang sempat saya cerita kemarin kan. Baca saya doa dapat gitu ya. pelajaran. Akhirnya berhenti. Begitu berhenti saya bilang, lu kenapa sih? Nggak apa-apa.
Tapi gelengnya sambil ngeliat ke depan, nggak Iya. apa-apa. Ih, udah begitu bang, kan jalanan turun, dia langsung tancap gas begitu tahu itu belok, dia tancap gas, ban depan saya pecah. Pecah ban, gelipir ke kanan. Pas turunan begitu jalan jelek bang, kuprak minggir dia ke kanan. Yes, ban setipnya nggak ada. Wah, nggak bawa ban setip dia. Iya. Kata gue, ini gimana sih nggak bawa setip? Udahlah, nungguin ini aja, nungguin siapa ke ntar teman di belakang. Cuman kejanggalan saya bang, selama saya dari jam 1 nyampe jam setengah 4 apa jam setengah 5 itu kurang lebih ya, itu nggak ada mobil lewat situ. Kosong. Perasaan saya. Oh. Nah, pada akhirnya dia turun dari mobil, mungkin ngecek ban apa-apa, saya tiduran. Saya sempat ada 1 jam nungguin dia, kok ini orang kemana nggak ada. Begitu saya telepon, lah kok handphonenya di mobil. Nah ini teman saya dicari di belakang mobil nggak ada nih. Iya. Pada jam, ya kalau nggak salah jam setengah 4 atau jam setengah 5 tuh, ada mobil lewat bang. Emang mobil satu PT-nya dia ini, ngasihin Mbak Seti. Si Heri kemana? Justru gua aja nungguin dari tadi, gua aja tidur. Banyakan gimana sih bang di alas? Saya mau pergi ya nggak bisa tanggung jawab mobil, meskipun bukan tanggung jawab saya. Iya. Saya juga takut bang, orang gelap. Itu yang saya rasain benar bang, nggak ada mobil sama sekali. Hawa yang biasanya saya lewat situ dinginnya nggak kayak biasanya. Sepi banget itu bang. Sepi banget, namanya alas Blora bang. Lampu penerangan aja paling ketemu 1, ntar berapa kilo baru ketemu. Nah itu kejadian yang pas malamnya itu bang. Saya di dalam mobil nih, perasaan sosok yang banyak yang ngeliatin saya gitu. Dalam hatinya, lah saya modal sholawat aja. Tapi begitu jam kurang lebih saya lihat jam setengah 3, ada orang jalan bang, kayak orang-orang di kerajaan. Lewat depan Bang Bolang. Samping mobil, samping mobil jalan, dia bawa tongkat tapi ujungnya kayak panah gitu. Jelas banget sebelah kanan saya. Jalan begitu 3 orang, krak. Saya tahu di jalan di depan itu lurus, kenapa dia belok ke kanan? Jalan itu emang lurus kan turun. Nanti ketemunya udah turun jauh baru dia belok ke kiri. Nah dia itu begitu turun tahu tuh belok ke kanan. Dan pas kelihatan itu, mungkin saya takut tapi gimana, saya pingsan tuh bang. Akhirnya dibangunin sama yang temannya tadi, yang orang satu poolnya dia. Nah begitu lagi benerin ban, ada supir mobil carry, saya masih ingat banget, datang. Mas, sampean temennya bukan itu di sono yang digubuk gitu ya. Digubuk. Tapi lah iya kan semalaman saya berdua. Iya kali itu kali orangnya ya. Jadi saya masang ban, teman saya ke sana. Saya ganti ban sendiri, Bang. Begitu nyampe sana ternyata bener itu teman saya di situ, Bang. Teman saya nyampe digubuk. Itu teman saya nelpon, "Weh, bener si Heri ada di sini, Mas," katanya. Astagfirullahaladzim, kata saya, nyampe di situ. Ya udah, tar dulu gua masang ban dulu ya. Gua langsung caw. Gak jauh jaraknya, paling 5 kilo, Bang, dari situ. Ntar gua beres masang, gua langsung sono ya. Ya udah, akhirnya ban saya geletak-geletakin aja, maksudnya saya taikin di kabin dah. Saya susul, itu udah kagak bisa ngapa-ngapain, kayak orang setengah mati gitu, Bang. Setengah sadar atau setengah mati, Bang? Setengah mati, orang disebut hidup yang enggak, mati yang enggak. Oh, diem aja. Diem aja, dia begini aja. Dan itu pun sebenarnya saya udah kena komplain. Karena kan mobil saya nggak jalan, jam 8 saya harus masuk Malang. Untungnya nih, si temen yang ini, bongkaran 2 hari kemudian. Saya minta tolong, "Mas, sampai tunggu di sini. Kalau bisa saya minta tolong, ini barang saya kirim." Akhirnya saya ke Malang tuh, Bang, sendiri. Nyampe ke sono sempat diomelin, kata saya. Mau alasan apa coba saya? Pas saya bilang teman saya hilang kan gak masuk akal juga kan. Sekarang gini, Bu. Ini supirnya intinya sakit. Saya orang Bojonegoro, saya ngakunya nih. Saya orang Bojonegoro, Mbak, diminta tolong dia suruh ngirim barang ini. Karena teman saya sakit nggak bisa. Wah, mau alasannya apa? Pokoknya dikomplain gini. Ya terserah sampean. Intinya saya di sini cuma serap ya, kata saya. Udah. Senyampainya ke situ udah dikerubunin orang. Oh, udah rame itu, Bang. Nah, katanya nggak rame juga sih, paling orang-orang 5 apa 7 orang mungkin yang mau pada tani mungkin ya, apa garap-garap apa gitu daerah situ. "Mas, ini teman sampean dari tadi nangis terus," kata dia, "badannya panas banget." Tapi disebut meriang kayak bukan meriang, Mas, ini gitu. Waduh, kata saya, "Ini kira-kira bisa nggak dibawa pulang ya?" Kata saya pikir begitu. "Insya Allah, Mas, bisa. Coba minta air dulu," kata dia. Dibikinin air tuh sama dia. Dibikinin air, "Mas, ini pegang, ntar kalau ada apa-apa siramin aja ke orangnya." Oke, siap. Berangkat, Bang.
itu bosnya udah nelpon. Emang nomor saya udah dikasihin ke bosnya dia, karena kan di mobil itu krunya siapa pasti dikasih data kita. Nelpon, Mas Bolang, ini barang kok bisa telat ya? Saya ceritain sempat nggak percaya, akhirnya saya bilang video call aja Pak, minta tolong nih, mohon maaf. Saya video call. Lah itu si Heri kenapa? Ya makanya kalau saya cerita ini kan takutnya mau kosong, sekarang lihat aja sendiri gitu. Kondisinya si Heri ini. Jadi di mobil itu Bang, saya itu berangkat dari Blora itu jam 1 siang. Saya nyampe Jakarta itu jam 10 malam. Saya nggak makan, saya nggak berhenti. Pokoknya berhenti itu saya nggak masuk pom. Masuk pom paling ngisi solar. Itu pun kalau mau buang air kecil saya di pinggir tol udah. Saya mikirin keadaan dia. Sejalan-jalan cuman begini, ketawa cekikikan sendiri, ntar teriak panas. Aku nggak mau ikut, bilangnya begitu. Akhirnya begitunya masuk daerah Bekasi, saya kan nggak mungkin balikin mobil dulu. Saya masuk dulu lah ke rumah dia. Begitu dia kan cuman ada ibu, sama lah kayak saya ya. Dia cuman punya orang tua, cuma tinggal ibu, tapi ada abang-abangnya. Nah abang-abangnya ini daerah situ orangnya beringas. Taunya dia itu mobil itu batangan saya. Nah si adenya ini datang ke situ dikirainnya gara-gara saya hampir mau ditonjok malah sama abangnya. Bujuk. Padahal saya nganterin dia kan, saya bilang, Bang, tar dulu, kata saya, sampean mau ngapain? Adik saya lu apain? Lah saya kalau mau cerita bingung, tar dulu Mas, ini saya anterin dulu, saya nganterin mobil dulu ya, kata. Saya anterin mobil, pokoknya dipatak, awas lo kalau nggak balik lagi ke rumah. Iya Bang, gua janji gitu. Diteleponin mulu, akhirnya saya ceritain kronologinya. Bang, ini sebenarnya saya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Saya udah bilang, saya kenal dia udah lama, dia dulu kan pernah jadi kenek saya, Abang tahu. Iya, ini bisa jadi seperti ini. Kalau saya ngomong sendiri, Abang mau percaya syukur, enggak ya udah. Tapi kalau misalkan nggak percaya, sampean tanya sama Pak Wandi yang ketemu sama saya di Blora, kenapa kejadiannya bisa begini. Pada akhirnya tuh saya izin sama keluarganya, saya pulang Bu ya, tugas saya udah selesai. Ini sisa uang jalan, saya kasihin ibu ya. Kata. Lah ini bayaran sampean udah Mas, nggak usah mikirin saya buat berobat aja Heri. Gitu. Kalau saya mah insya Allah masih ada. Gitu. Padahal yang nggak megang duit saya juga. Akhirnya saya pulang, saya paling ngambil buat ongkos doang. Ongkos pulang, dapat 3 hari, ditelepon saya suruh datang. Saya nyampe sono, lagi di ngajiin Bang. Dia itu. Kata saya, teman saya mati kali ya. Saya sempat ngomong begitu. Oh ini Mas Bolang ya? Iya. Duduk Mas, duduk. Suruh cerita dulu saya. Mas, ini mah teman sampean bukan nih. Matanya keadaannya nih, mohon maaf. Matanya keadaannya sininya hitam. Di sininya hitam. Terus di sini ada bentol-bentol kayak apa sih, jerawat, cuman bukan jerawat begitu Bang. Bintik-bintik gitu. Bintik-bintik segini. Dan itu kalau setiap pagi dia kayak ngerasa badan panas. Kalau malam kadang dia suka teriak-teriak sendiri Bang. Itu yang diceritain ke saya sebelum diceritain selanjutnya. Ini sebenarnya kenapa Mas? Lewat jalur mana sampean? Saya mau ke Malang lewat Blora, kata saya. Oh, les Blora. Tahu Mas silsilah situ? Ya, saya kan anak sekarang, mana tahu, kata saya, silsilah situ kan. Kalau saya jalan dari dulu, alhamdulillah saya nggak pernah ada apa-apa lewat jalur situ. Cuman begitu saya masuk keluar Purwodadi Pak, masuk daerah Gerobogan pertama, udah Gerobogan terus Gubuk, itu suaranya udah beda, bukan dia. Soalnya begitu saya bawa mobil, dia sempat bilang, udah sini gue yang bawa. Itu suaranya udah bukan suara dia. Udah beda suaranya. Udah beda suaranya. Sini gue yang bawa, gue pengen tahu jalan sini, kata dia begitu. Saya udah sempet tahu, orang saya tabok juga Pak. Saya sampai mohon maaf nih Bu, saya bilang begini, dia aja dulu kerja sama saya jadi kenek, yang bisa ngajarin dia juga saya. Sempat dia bilang kan, supirnya dia yang dulu-dulu, nggak ada yang ngasih, mau ngajarin dia. Kalau buat saya silakan, lu harus maju, kata saya begitu kan. Ibunya sampai nangis-nangis, bisa minta tolong nggak Mas? Iya kenapa? Nginep aja dulu di sini, jangan pulang. Sebulan saya di situ Pak. Oh, di tempatnya dia? Di tempatnya dia. Setiap malam, itu saya iniin bener nyata Bang, kejadian malam kayak apa dia teriak-teriak. Jadi selama sebulan itu, ketemunya malam Jumat, saya diwajibin ngaji Yasin, padahal saya sendiri di rumah juga ya kadang-kadang Yasin, malam Jumat. Saya suruh ngaji Yasin, suruh tawasulan, ada ustaznya juga 3 orang, nyampe kagak kuat Bang. Kata saya, lagi-lagi si itunya bilang ke saya, ustaznya, Mas ini sebenarnya kenapa bisa kejadian seperti ini? Aduh Pak, saya nyeritainnya udah capek, kata saya. Sampean orang ketiga nih, ustadz yang ketiga.
kan dari satu ustadz katanya minta tambah 2, ini yang ketiga nih. Kalau mau yang cerita lagi mendingan ngomong aja deh sama ustadznya, jangan ngomong sama saya, kata saya. Saya capek, saya juga bingung ini kenapa, sedangkan ini udah tambah hitam aja bang dia. Oh, di bawah matanya itu Ini bang? udah tambah hitam banget. Oke. Udah tambah gede, udah dia kurus, gimana sih ya? Saya ngelihatnya tuh. Iya, iya. Kata saya, kalau emang dia sakit kena santet, saya nanya dulu sama ibunya. Tadinya saya mikir seperti itu. Dia punya salah apa selama di sini? Maksudnya ada gesekan apa nih? Coba dicek di handphone. Pasti kan ada kalau orang nggak seneng ya. Apa gimana? Nggak ada kok mas. Orang dia pulang kerja langsung ke rumah. Emang orangnya begitu, dia menjadi kayak tertutup orangnya. Cuman sekalinya ngobrol, ya gitu bocor orangnya bang. Ngomongnya kadang nggak dijaga. Dan pada akhirnya tuh ustadz yang 3 udah pada ngeluh bang. Kata saya, ini sekarang maunya gimana bu? Saya terus terang aja, keadaan saya emang nganggur. Di sini saya malah ngerepotin keluarga ibu. Iya. Makan di sini apa? Saya nggak mikirin itu bu. Tiap hari nangis mulu juga ibunya. Mas minta tolong. Minta tolong apa bu ke saya? Kata saya. Saya juga mau bingung mau minta tolong apa. Iya, mau nolonginnya gimana? Lah gitu. iya. Saya juga nggak bisa apa-apa. Saya cuma orang biasa. Ustadz yang 3 aja mental, apalagi saya. Iya. Akhirnya Pak D-nya kan di Tasik tuh. Apa Pak D-nya? Pamannya di Tasik. Dengan kepaksa diundang. Nah keadaannya itu, ya mohon maaf ya, jadi antara pamannya sama keluarganya si ibu ini jarang ini banget lah, maksudnya mungkin ada selisih paham dulunya bagaimana, karena mungkin mintanya mohon-mohon, akhirnya datang dia datang ke situ. Begitu masuk rumah kata dia, astagfirullahaladzim, ini sebenarnya rumah ada apa, kata dia. Pamannya ini pertama masuk, ini siapa, nunjuk ke saya bolang pak. Udah kamu duduk belakang saya, jangan kemana-mana, katanya. Yang bisa nyembuhin dia cuma lu doang. Wah. Dalam hati saya, kok saya pak? Lu waktu kemarin kerja berangkat sama dia kan? Iya. Ya udah cuma lu doang kunci yang bisa nyembuhin dia. Lah emang saya siapa? Kata saya kan bilang gitu. Begitu diobatin sehari 2 hari nggak bisa juga. Akhirnya tawasulan malam. Jadi saya tawasulan, dia di belakang saya. Ada yang mau dimasukin saya, cuman nggak bisa. Sayanya juga nggak mau ngasih. Iya. Mas ikhlasin apa saya mau masuk ini? Nggak mau saya kalau dimasukin begitu. Takutnya ntar-ntarnya malah gampang pikir saya kan. Jalan satu-satunya cuman satu yang kalau mau ini berhasil, kita balik lagi ke Blora. Pas malam hari Rebo saya berangkat Blora, nyampe ke situ pokoknya pas malam Jumat kita di tempat kejadian itu sama Pak Wani juga kesana minta antar. Di tengah-tengah gelap begitu juga nggak ngerasain ada mobil lewat Pak. Dari jam 12:30 pokoknya dia bilang pas masuk jalur situ kita harus tepat jamnya segitu. Dia bilang harus tepat jam 12:30. Ya udah kita nyampe situ jam 12:30. Kita dari jam 12:30 nyampe pagi kita ngaji di situ. Akhirnya ngaji dapat petunjuk nih. Apa namanya, ada bisikan kalau lu sempat ngancam saya juga. Kalau lu mau selamat jangan ikut campur urusan ini. Bilangnya begitu. Saya sempat buka mata, langsung ditepok lagi di belakang. Kamu udah bilang jangan buka mata. Saya tutup lagi. Tapi bisikannya tetap bisikan itu yang di saya adanya. Itu yang nepak pala Bang Bolang siapa? Itu Pak, itu siapa? Yang pamannya yang itu. dari Tasik itu. Pamannya nepok. Konyol ya, main nepak-nepaknya pala orang. Tahu. Oke, lanjut Bang, silakan. Udah begitu, saya tawasulan lagi. Masih bisikannya seperti itu Bang. Kalau lo mau selamat, lo jangan ikut campur. Begitu. Cuman di sisi lain, yang itu nyampe sekarang pun tetap masih ada. Ya udah tenang aja. Ya udah tenang aja. Gitu. Ya udahlah, saya pikir sholawat. Saya niatnya bantu teman saya. Kalau emang jalannya di saya, ya udah ayo saya tanggung jawab. Akhirnya dibuletin, pulang lagi ke sono. Malah tambah parah Bang di sono. Di Tasik itu? Enggak ke Tasik, jadi dari Tasik itu dia ke Bekasi. Nyamperin. Karena kan di sini udah nggak ada biaya. Ya mohon maaf, namanya juga di bawah lah ya. Mungkin kondisi lagi di. Udah begitu balik lagi malah tambah parah Bang. Jadi si kaki ini sempat kecil, tangan ini jadi sempat mau dibawa gitu ya intinya. Ibunya udah nangis, asal tiap malam di ngajiin, saya juga ikut ngajiin sampai nangis-nangis juga saya. Kata saya, Bu, kalau emang salahnya di saya mohon maaf. Cuman saya keadaannya saya yang diajak. Saya diajak sama Heri, bukannya Heri apa? Maksudnya Heri saya yang ngajak Heri. Gimana ya? Ini bayinya sekarang gimana? Terus pamannya turun dari lantai. Kita masih ada waktu kok kalau mau selamat, tapi ini pal-palan kata dia bilang. Kata pamanah. Kita pal-palan.
Kalau emang mau selamat, kita balik lagi ke sono, kita bawa kambing hitam. Oke. Bawa kambing hitam dan harus dapat hari itu juga. Lah kambing hitam kan setahu saya susah nyarinya. Iya. Kata sini apa lagi saya udah hari keberapa itu, pokoknya saya di situ tuh persis sebulan sampai dia sembuh. Akhirnya saya berangkat lagi, sampai Wandi lagi, saya minta tolong, Pak temenin aja. Ya udah ayo Mas, tenang aja, saya temenin nyampe ini beres. Insya Allah saya temenin. Selagi saya nggak ada kerjaan ya, tapi alhamdulillahnya setiap mau berangkat sana nggak ada, dia pas nggak ada job. Kita berangkat ke sana, sebelum ngaji kita nyembelih dulu itu Bang di situ. Kambing hitam itu. Kambing itu disembelih di tempat, si darahnya diguyurin. Terus kalau untuk dagingnya entah itu saya nggak paham lah. Pokoknya setelah tawasulan, daging itu saya udah ngeliat, daging kambing itu. Saya tawasulan di situ di pinggir jalan, tetap nggak ada mobil juga. Kosong banget ya Bang. Cuman kerasa angin sebegitu, apa namanya, darah nih, kan kita nyembelih darah nih. Iya. Darah udah ditaburin di situ, kita merem tuh angin, hawanya kayak gimana? Wang, dingin. Wang, dingin. Orang kayak berteriak di belakang, tapi ada suara gending. Kayak gimana tuh suara gendingnya Bang? Suara gending Jawa. Deng gitu. Iya. Tapi begitu suara gong, kan suka ada suara gong. Deng, langsung naik, saya merinding semua Bang. Deng. Kata dia, tetap fokus aja Mas, tetap fokus aja Mas. Ini pal-palan, cuman lo doang yang bisa bantu katanya. Saya nggak bisa bantu apa, saya cuman perantara doang. Dalam hati saya juga perantara. Udah jangan jawab, kata dia. Lah, ya udah. Akhirnya saya fokusin. Saya tawasulan, saya baca sebisa saya. Dia juga kan di belakang, dia cuman mantau saya, dia yang sebagai moderator. Ada di satu titik, saya suruh masuk ke alam mereka. Saya nolak, saya ngejengkang, saya nggak mau. Pak mohon maaf kalau suruh saya masuk ke situ saya nggak bisa. Saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau masuk ke situ. Kalau mau sampean aja. Apa yang harusnya sampean lakuin ke saya, coba saya bisa nggak lakuin ke sampean. Akhirnya mungkin saking keselnya saya juga udah nggak mau, kata saya kalau berantem dah urusannya dah. Iya. Akhirnya pamannya itu yang jalan. Jadi di situ saya di belakang cuma dikasih tulisan doang, Mas sampean baca ini ya, sambil pegang kepala saya. Jadi dia yang masuk. Jam berapa posisi? Jam 2:30. 2:30 malam. Jam 2:30 malam. Oke. Jam 2:30 malam ke situ. Begitu jam 2:30 malam, saya megangin ininya dia, sambil itu saya bacain. Nah, pamannya ini masuk ke dimensinya dia. Kurang lebih pas kedengar adzan jam 4:30 kurang lah, pokoknya jam 4 lewat lah ya, belum nyampe jam 4:30 ada adzan. Terus dia sadar, ngajak saya lagi. Kejadian pas dia sakitnya di mana? Di sono, jalan kakinya jauh. Udah kayak kita jalan kaki. Jalan kaki Bang, sambil ada sisa darah itu di bawah sama teman saya. Apa sama pamannya itu? Di mana? Ini gubuknya. Ya udah, disiramin air, ada darah sisa tadi disiramin di situ. Di gubuknya itu Bang? Iya, di gubuknya itu. Pulang insya Allah Mas ya, soalnya ini kalau nggak ketolong ya udah apesnya dia. Pas nyampe sono, apa namanya, kita ke Tasik dulu, nggak langsung ke situ. Ke Tasik ngambil syariat, terus balik hari Senin. Pas hari Seninnya kita nyampe pagi, itu badannya udah ngegigilnya minta ampun itu teman saya Bang. Si Harry ini? Iya, udah kagak, saya nggak mau ikut. Jadi dia bilang udah ngegigil, saya udah nggak kuat, tapi dia bilang juga saya nggak mau ikut. Nah itu, paman saya yang nyembuhin, saya di kakinya dia, megangin, pamannya di kepalanya. Ustadz yang 3 tadi minta dipanggil lagi itu, selagi saya ngelakuin itu berdua. Saya cuma megangin kakinya doang begini Bang. Pamannya dia masukin apa, bilang panas. Terus sampai bilang, Gua pengen dia ikut saya. kalau bahasa kita nih, saya pengen orang ini ikut saya, bilangnya begitu. Pamannya, lah kamu siapa? Mau bawa anak ini? Ustadz tadi datang, saya suruh keluar. Nggak tahu apa, teriak-teriak situ Bang. Saya sempat ngelihat ada asap juga di dalam, tapi bukan asap rokok ya. Asap penangan. Canda aja, udah serius. Oke, lanjut Bang. Sempat ada asap juga. Begitu pas kedengaran suara petasan meledak, maksudnya, begitu. Saya ngedengar banget ada orang yang mental kena pintu, breg. Begitu dapat 5 menit keluar, teman saya sehat. Sehat Bang? Sehat. Mata ini udah kagak ada, badan biasa aja. Maksudnya tiba-tiba kayak, gua kenapa? Apa gimana tuh? Dia sempat bilang begitu lah. Lu pada ngapain di sini? Lah buset, orang yang Ustadz yang 3 pada ngejengkang. Pamannya yang 1 aja masih begini Bang. Pamannya dia masih begini.
Yang Ustadz 3 itu ngejengkang orang pas dia buka pintu tuh jadinya dia keseret pintu. Oh. Lah kata saya, lu kenapa sih? Mbaknya tahu kan, langsung nangis meluk-meluk. Dia kagak sadar. Pas kejadian itu nggak sadar. Nah saya tahu cerita dia sadar itu pamannya itu ceritanya dari dia. Jadi begitu udah sadar akhirnya cerita. Saya nggak tahu terakhir yang dia ingat terakhir Mas Bolang ngajak saya ngopi. Saya mau digebugin lagi sama abangnya. Tuh kan gue bilang gara-gara lu. Lah, tar dulu. Lu kok ngebilangnya ke gue ngajak ngopi di mana? Iya. Ya di Gubuk, Bang. Kan sampean ngajak saya ngopi di Gubuk. Kita ngopi ini mesen 2. Saya minum, sampean minum. Udah gitu, gue pergi dulu ya gitu, ke mobil. Kan sampean bilang begitu. Iya. Udah gitu gue nggak tahu dah kesononya nggak sadar. Lah, saksinya nih Pak Wardi masih ada nih di sebelah saya nih. Iya. Tanya, saya keadaan mobil dia datang, ganti ban saya ada di mana? Yang nemuin sampean di Gubuk siapa? Yang serius Mas? Serius ya Allah. Ini loh saksinya di sebelah katanya. Akhirnya Pak Wardi juga bantuin cerita kan. Nah, yang di situ Bang, itu pun nyampe sekarang sosok yang ngikutinnya nggak bisa lepas karena sampai si sama teman saya itu Bang Eri. Karena perjanjiannya seperti itu. Jadi pamannya cerita begini. Begitu saya kejadian di situ pecah ban. Sebelumnya tuh yang pas di Purwodadi nih Bang. Di Purwodadi begitu masuk, emang gimana ya dasarnya orangnya begitu mungkin. Hawanya udah begitu, terus ada makhluk yang gak seneng. Emang dari jauh sebenarnya Mas, sampean udah bener ngelarang dia bawa mobil. Sebenarnya udah bener. Cuman kenapa dikasih? Ya saya bingung, batangan saya bukan, tanggung jawab saya bukan. Dia yang punya, kalau dia mau bawa ya silahkan. Tapi kan saya udah bilang, sini saya yang bawa. Kalau nggak bertanya-tanya, sempat saya tabok apa enggak? Iya Pak, saya sempat ditabok sama dia. Tuh, orangnya masih jawab Pak. Begitu masuk alas Bloro, gue yakin itu udah bukan lu. Lo inget nggak waktu pas gue gebrak lo kalau kagak itu lurus? Nah, dia bilang, demi Allah Rasulullah, Mas, saya ngeliat itu jalan lurus, kata dia. Kalau nggak gua gebrak, kelar hidup udah. Iya, masuk jurang lu. Masuk jurang, udah pasti masuk jurang. Coba begitu gua gebrak, lo lihat jalan belok ke kanan. 5 kilo dari situ ban kita pecah kan. Pamannya ngasih tahu. Begitu dia berhenti di situ mobil kita truk, dia turun. Ngapain Bang? Kencing sama, mohon maaf, dia bawa obat. Ngobat dia di situ. Setelah ngobat mungkin yang namanya tempat begitu Bang. Iya. Ada makhluk yang gak seneng. Nah, dia nembak tuh pamannya ke saya. Sampein begitu di mobil, ada orang jalan gak bertiga. Nah, jadi yang jalan bertiga itu yang kata saya bawa dia make kayak adat Jawa, dia bawa tokat panah atasnya. Kan saya lihat bertiga. Iya. Sebenarnya yang satunya itu dia. Cuman saya nggak lihat kalau itu dia. Paham nggak? Iya. Serius? Gila. Sebentar, kata saya, Pak, mohon maaf, coba diulangi lagi gimana? Sampai ngeliat bertiga? Ya, saya bertiga nih. Saya ngelihat. Lo tahu nggak yang di tengah itu dia? Si Heri itu? Si Heri itu. Dia lagi dibawa. Lah terus ketemunya di Gubuk di mana? Jalurnya, kata saya. Sedangkan di depan jalanan turun, Gubuk itu ada 2 tikungan di depan. Iya. Gini Mas, kita cerita pelan-pelan ya. Maksudnya biar sampai yang tenang, masalah ini sekarang udah clear, ntar ujungnya kasih tahu. Jadi begitu dia masuk ke situ, kenapa dia sampai mau nyebur ke jurang? Karena dia sompel, jalur cuman begini doang, apa sih? Omongan dia pertama, itu dia nggak bisa ngomong. Emang saya akuin tuh. Mungkin emang dasarnya bisanya dia. Begitu saya berhenti, lo ngobat kan di situ. Lo bilang ke si Bolang apanya mau ngecek ban. Lo di belakang ngobat, udah kencing lo ngobat. Oke, orang situ nggak terima. Lo tahu yang tempat lo yang lo kencingin apa yang ngikut lo sekarang, kata dia. Itu nempel nyampe sekarang, nyampe lo mati juga nggak tahu udah bisa lepas apa enggak, kata pamannya dia. Karena mohon maaf, perjanjiannya seperti itu. Kalau lo pengen masih tetap hidup, oke, tapi gua tetap pengen dampingin lo. Itu pun ada syaratnya. Jangan sampai sekali-kali lagi ngelewat situ. Kalau misalkan beliau lewat si Heri ini lewat situ, sama aja nganterin. Karena kan dia masih dijaga sosok itu. Nah, sosok ini adanya di orang kerajaan itu tadi, Bang. Begitu ceritanya itu si pamannya itu. Lah terus kesayanya gimana? Saya juga bingung Mas kalau kesampean. Orang saya masukin aja situnya kadang kagak ngasih. Ya terus terang kalau dimasukin gitu saya kagak mau, Pak, kata saya. Saya pengen hidup normal-normal aja, kata saya. Nah, udah semua begitu sih, Heri cuma diem aja. Terus dia nanya, emang ketemunya saya gimana Pak
cerita tuh si pamannya ke Harry. Jadi dia dimasukin kayak ke penjara begitu bang. Keadaannya itu di bawah itu kayak banyak makhluk begitulah ya. Dia di atas begitu. Kalau dia teriak panas kata dia, itu yang di bawah berubah jadi api. Oh. Nah kalau pas ketika malam dia teriak aku nggak mau ikut, itu dia ditarik. Cuman emang rasanya ya kita ngajiin juga mungkin di rumah ya, pikirnya mereka orang. Jadinya alhamdulillah masih selamat. Dan lo tahu apa yang jadi lo bisa kuat cuman modal kambing hitam doang. Modal kambing hitam, alhamdulillahnya melu nyari ke sono, jadinya jatuhnya kayak ngemis. Aduh, saya ceritain lemas banget bang. Yang saya heran, begitu dia lihat sakit muka ininya hitam, kakinya kurus, begitu keluar dari kamar sehat, masih sempat ketawa. Lalu ngapain di sini? Buset, gua sebulan saya di sini nungguin lu. Jadi gua yang repot gitu. Gua bukan masalah itunya, gua tanggung jawab. Apa lu yang ngajarin nyupir gua? Iya. Pamannya bilang, mulai sekarang kalau lo mau nyupir, perjanjian sama gua. Lo boleh nyupir, jangan main luar kota. Karena emang ibunya juga udah bilang, udahlah nggak usah nyupir lagi. Jadi ya karena orangnya begitu mungkin ya, orang tua kan lebih paham anaknya bang. Iya. Saya sedikit banyaknya saya paham karakter dia. Saya lama juga sama dia kan. Dan singkat ceritanya nih, sebelum puasa kemarin kan saya sempat main ke rumahnya dia. Saya, apa kabar? Baik. Ya saya sambil minta minta izin juga untuk cerita ini sama dia. Boleh nggak saya ceritain? Ya udah mas, ceritain aja. Mungkin intinya gua mau ceritain ini bukan ngambil dari gua ngejelekin lu, bukan. Gua hidup di jalan nih, banyak dong pelajaran yang bisa diambil dari situ. Betul. Jadi kisah lo ini jangan dibikin seolah-olah wah si Bolang jadi ngomongin gua, nyudutin gua. Bukan itu. Di jalan tuh banyak loh orang yang seperti itu. Dengan apa yang gua ceritain, orang berpikir oh ya berarti gua di jalan nggak boleh begini ya. Iya. Dan cerita gua pun yang gua ceritain 2 nih. Emang gua nggak takut seumpama yang terakhir gua cerita, apa emang gua takut masalah tumbal kena? Bagi gua pribadi takut. Cuman gua punya pengalaman, oh berarti begini, oh berarti kalau ini begini. Mendingan gua nggak usah kerja dah. Begitu kan mikirnya. Kayaknya dia cerita, dan pas kesana pun ibunya juga lagi sakit. Pas saya kesana pas sampai sana ibunya lagi sakit, itu pun manggil saya kan. Alhamdulillah masih ingat sama saya gitu bang. Udah lama banget saya nggak kesono. Terakhir 2018 kan kejadian itu. Saya kemarin tahun 2021 kemarin saya main di sana. Ibunya sakit, masih ingat sama saya sempat sungkem minta doanya ya. Sama yang satu diomongin, nitip anak saya katanya. Kalau semua mau dia nyupir lagi, jangan diajak keluar kota. Saya bilang saya juga sekarang nyupir cuman kota-kota bu. Ibu tenang aja, yang sehat kata saya. Jangan mikirin yang enggak. Insya Allah lah kalau Harry sekarang mungkin udah agak nurut. Cuman kadang-kadang itu dia ngerasa kayak hari-hari tertentu ya bang, ya mohon maaf saya nggak bisa ngomong harinya. Karena dia kan sama weton juga. Hari-hari tertentu dia kadang malam itu kadang ketawa sendiri. Dan itu dari semenjak dia sembuh nyampe sekarang kebiasaannya seperti itu. Masih ya, ada efek-efek gitu ya. Efek-efek tertentu. Dan kadang juga kalau dia lihat makan itu kadang sewajarnya manusia seperti apa sih. Kadang dia nggak wajar juga. Jadi sama tetangga sekarang malah nggak ini bergaul sama sekali. Tertutup banget untuk sekarang. Makanya begitu saya kesana kan saya sempat bilang, oke bang, saya mau ceritain, cuman saya minta izin dulu. Emang susah banget saya minta sama dia. Akhirnya saya ngomong pelan-pelan, saya di sini cuman bagi kisah, bagi pengalaman. Ayo kita ambil pelajarannya bareng-bareng. Dan saya bilang, Her juga harus nonton ya. Kemarin udah janji loh. Komen aja. Dia bilang ntar gua tonton. Oke. Berarti deal ya, gua ceritain nih. Oke. Dan dia juga pesen, kalau bisa ya namanya jalan seperti biasa lah bang, namanya jalan mungkin di gunung juga sama kan. Iya, resikonya tinggi ya. Dengan resiko tinggi, ucapan, sikap, tingkah laku juga kan harus selalu dijaga, yang seperti itu wajib kalau itu nyampe sekarang. Dan kalau bisa jauhinlah namanya obat-obatan begitu gitu. Apalagi menggunakan di tempat yang bukan semestinya. Dan yang ya mohon maaf juga nih, sosok yang ngikutin dia pun ada unsur dari kerajaan, cuman saya nggak bisa nyebutin. Mohon maaf. Nggak bisa nyebutin itu. Merinding sahdu.
Nah nih Bang Bolang, pas lu sampai di Alas Brolo itu ya Bang, itu benar-benar nggak ada mobil lalu lalang gitu Bang? Pas kejadian nggak ada mobil lalu lalang lewat situ. Apa? Tapi biasanya kalau saya lewat situ bang, 1-2 masih ada yang lewat. Iya, ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dari kurun waktu dari jam setengah 1 sampai jam 5 teman saya datang itu saya nggak lihat mobil ada lewat. Begitu kejadian saya 2 kali ke sana kan nyusul untuk syarat yang pertama, syarat kedua sama nggak nemuin mobil sama sekali. Tapi kata warga lokal itu apa emang di sini jarang mas mobil? Atau Emang sebenarnya jalan situ jarang emang kalau untuk malam, karena kan jalurnya sebenarnya ada, cuman mereka nahan yang tadi saya bilang pom bensin sebelum masuk Alas itu ada pom bensin, ada rumah makan kanan kiri mereka pada nahan, kebanyakan di situ, karena apa namanya karena jalannya juga begitu kan, saya pikir ya itu tadi saya selalu berdoa aja udah, bekalnya udah pernah saya alamin duluan, karena pas di situ kan ipom pada berhenti tuh, nah berhubung kalau saya emang biasanya jalur lewat situ pasti saya jalur ngubur waktu. Karena kan satu mobil-mobil jarang lewat situ bang, banyak kan lewat Randu Belatung. Randu Belatung itu sebenarnya jalan dia lebih dekat. Jalur Brolo lebih jauh, cuman lancar. Jalannya itu. Tapi Randu Belatung juga banyak kan rumah makan. Kalau Bloro jarang rumah makan. Kecuali dia udah masuk kota Bloro baru ketemu rumah makan. Nanti begitu masuk Alas ya udah. Berapa kilo? Ada kali ya kurang lebih 20 kiloan mungkin ya. Nah nih pas yang Bang Heri nggak sadar itu Bang Bolang ya, kan dia pas berangkat tuh udah nggak sadar tuh ya. Pas baliknya tuh gimana Bang dia? Apa diem aja apa gimana tuh Bang di mobil? Dia di mobil pas saya naikin dia di Bloro, nyampe Bekasi dia menggigil sejalan-jalan bang. Saya itu nyampe kagak makan, saya pokoknya berhenti ngisi solar, saya buang air kecil, nyampe kagak buang air kecil, terakhir saya di Pemalang di tol. Saya kan ngejos, nyampe Bekasi saya kagak bisa buang air kecil, orang nggak ngapa-ngapain saya, minum enggak, ngerokok enggak, makan enggak. Ya tega kali bang teman saya begitu saya makan. Tapi nggak ada interaksi ngobrol gitu sama dia bang? Saya nanya lu tuh sebenarnya kenapa? Begitu-gitu doang dia. Kata saya lu kenapa sih ya? Serem ya. Dalam hati saya bisa ngalaminnya begini amat. Ya ini bukan ini saya, maksudnya pengalaman dia. Cuman kan saya ada di situ, saya ikut pelaku. Bahkan dari sakit sampai sembuh saya ngikutin dia gitu loh. Nggak kebayang di posisi itu bang, ketika lagi berdua gitu kan, dengan kondisi teman yang sedang begitu, bingung dong kita. Nah, makanya, tapi kan untungnya siang jadi saya nggak takut juga. Cuma bang kita mikirnya paling medis nih, meriang lah bahasanya. Saya pikirnya ke situ pertama bang. Tapi kalau namanya meriang, seenggaknya dia pengen minum pasti mau dong. Namanya di jalan mau minum, apa seenggaknya buat ganjil perut. Ini enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Orang saya berhenti, saya berhenti di pom nih. Saya beli roti cuma buat saya doang. Pikir saya ini orang juga dibeliin roti kan nggak makan. Udah saya buka, udah saya gitu. Her makan. Udah makan dulu. Minum. Lah. Lu sebenarnya ngapa sih? Kata saya sempat bercandain juga, sempat saya tampolin juga. Lu kan sebenarnya kenapa sih? Ya kata saya udah. Akhirnya nggak saya makan, nggak saya minum. Pokoknya terakhir tuh saya dari Pemalang belanja ngisi solar. Saya nyampe Bekasi, saya nggak makan nggak minum. Puasa udah jalan-jalan. Bang kata khawatir sama kondisi sebelah ya. Iya lagian kan kali ya tega bang, saya makan dia enggak. Gitu aja kalau saya solidaritas aja di jalan lah. Kita makan satu ya makan bareng gitu aja kalau saya. Serem banget. Dan itu sampai sekarang detik ini masih kayak gitu ya bang ya? Sampai saat ini si yang ngikutin itu masih dan untuk kejadian-kejadian seperti erangan-erangan itu di hari tertentu, di waktu tertentu pasti kejadian. Itu pun mau nyembuhinnya pamannya nggak tahu syaratnya gimana lagi masih didiemin. Udah lari, sempat dibawa ke daerah Cirebon juga katanya nggak bisa. Kalau untuk medisnya sendiri bang? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Begitu udah sehat kan sempat dibawa ke dokter, dicek itu medis, dia nggak ada sakit apa-apa. Kalau saya bingungnya bisa kelihatan kaki tangan pada kecil itu dikirain saya doang, emang keluarganya semua ngelihat begitu. Iya, sampai kurus gitu ya. Tapi begitu keluar dari kamar kenapa jadi semula? Langsung tiba-tiba gitu aja bang? Iya. Begitu kau dengar mental, jeder begitu kan. Yang tadi kata saya Ustadz kena pintu itu kan pintunya ngebuka dikit tuh. Iya. Jadi pas begitu ada suara yang tadi bilang meletus, dong begitu dia langsung mental, pamannya begini, Ustadznya pada ngejengkang, dianya keluar. Buset, sepolos itu doang tuh dia keluar. Santai bet. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh. Nah itu bang, ya mungkin semua orang juga tahu kali ya, teman-teman juga tahu kalau resikonya dia jalan tuh seperti apa gitu ya bang ya. Ya kalau resiko di jalan sih kita hati-hati aja pasti ada aja bang, apalagi kita semaunya di jalan kan. Makanya banyak itu ketika
entah orang lapangan lah ya intinya ya, kerja di lapangan gitu. Itu historinya banyak banget Bang, cerita dan pengalamannya ya. Cerita pengalaman, iya. Dari Pasti banyak. hal gaib, terus hal trouble di jalan, Ya, betul. terus hal-hal kayak halangan dan rintangan lah, kayak Ya. misalkan ngisi BBM tuh susah ya kan. Ya. Terus banyak lah kayak berantem sama siapa gitu ya, entah berantem sama calo atau apa gitu ya Bang ya. Itu pun saya sebelum berangkat sebenarnya sempat mau dibegal juga Bang di daerah Pantura. Ya mohon maaf nih saya nggak bisa sebutin. Iya. Di Pantura itu saya sempat mau dibegal juga, tapi keadaan saya yang bawa. Betul. Jadi motor di sebelah kanan, saya kan jalur kiri. Kalau Pantura kan 2 jalur, tapi kan searah. Dia kanan kiri begitu ya. Ini arah ke Jawa, ini arah Jakarta. Jadi motor di kanan udah ngelakson udah mepet-mepetin saya. Saya dapat ajaran dari teman saya juga, jangan sampai dia malah ada di depan kita. Tapi kalau saya balikin, dia masuk ke depan, saya ambil kanan. Jadi motor saya pepet ke pinggir, nyuksruk juga di akhirnya. Trik juga tuh. Ya itulah resikonya di jalan. Resiko di jalan Entah gimana sih? driver, entah gaet, Gaet lagi. gaet gunung, ya banyak lah histori gitu ya Bang. Karena ini kita bahas tentang hal-hal mistis, jadi yang dibahas mistis. Mistisnya. Mungkin kalau ini konten begal, mungkin yang dibahas Jangan. begalnya. Mungkin yang dibahas tentang cara bagaimana membuat ban bocor. Karena ini ya kita bahasnya hal mistisnya, jadi yang bahas masih mistisnya. Teman saya malah yang bocor tuh. Iya, sebenarnya banyak banget sih Bang Bolang tuh ngalamin karena ya itu yang saya bilang tadi. Di jalan itu kita nggak tahu depannya kayak Betul. apa dan seperti apa. Dan Bang Bolang kalau luar-luar tuh tipsnya gimana sih Bang? Maksudnya kan yang jalan nih baca doanya seperti apa sih Bang? Jadi buat sharing-sharing aja. Kalau saya kebiasaan seperti ini sih Bang. Kalau buat pribadi ya, Iya. saya kerja, saya megang mobil, saya usahakan begitu saya megang mobil, saya ngaji di mobil. Itu sampai sekarang, sampai terakhir kerja yang sekarang ini, saya dikasih mobil, saya tetap ngaji dulu Bang. Saya ngajiin, paginya saya mandiin. Kan kalau secara sambil gini kalau saya nih, kadang saya ajak ngomong juga mobilnya, Iya. saya ambil ajak ngobrol. Teman. Yang sehat ya, jangan sakit-sakit di jalan. Gimana sih kalau mereka diajak interaksi juga mungkin Iya. bisa jawab juga kali. Kata mobil, bodo amat. Bercanda. Lagi Paling ada aja mobil. berdoa ya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Terus untuk di jalannya istighfar ya sholawat itu tadi Bang. Kadang kan kita di jalan begini Bang, ada di saat kita mood, ada nggak mood juga kalau pas bawa. Setuju itu. Hawa aja di jalan kadang kita biasa aja, tahu-tahu dingin, tahu-tahu anget. Ya lagi pas seperti itu kadang alhamdulillahnya masih bisa ingat. Kalau bisa sih ya jangan lepas namanya sholawat. Berharga banget itu, saya ngalamin itu Bang. Dan kalau sekali lagi di sini bukan pengalaman, disebut pengalaman memang pengalaman ya. Iya. Tapi disebut pelaku, saya bukan pelaku, cuman saya ada di situ. Iya, ngalamin. Ngalamin. Gokil nih Bang Bolang, ini cerita bener-bener epic ya, dan gue pribadi pun ya masuklah ke ceritanya itu Bang, dan ngerasa ya di kondisi lo di saat si Heri lagi sakit. Iya. Nggak kebayang sih Di situ pun sebenarnya Bang, tindakan apa yang harus lo ambil tindakan itu. tindakan di situ sebenarnya saya tidur sekamar sama dia, digebugin sama dia juga iya. Oh, iya. Saya kan seminggu nggak boleh kemana-mana di kamar dia tuh Bang. Selama seminggu pula saya, mohon maaf, puasa 3 hari Oh, demi dia doang itu. Iya. Padahal saya sendiri kagak pernah. gokil sih. Jadi berkata solidaritas dan tanggung jawab. Iya karena Iya saya, nggak sih? saya mikirnya gimana ya, dari pertama kan saya udah disalahin Bang. Iya. Saya pengen buktiin kalau ini bukan salah saya gitu. Betul. Tahu sendiri abangnya juga begitu, orangnya saklek. Datang-datang saya mau digebugin juga kan. Oke, saya bantuin sampai kelar. Saya begitu sebulan, pas sebulan. Di bulan itu Alhamdulillah ya kelar juga ya. sampai sekarang orangnya udah pasti nonton. Kemarin dia janji sama saya nonton. Bang Heri, thank you Bang Heri ya udah ngizinin Bang Bolang cerita nih. Semoga Bang Heri sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, dan selalu hidup dalam keberkahan. Alah kesalak mulu nih. Dan jangan diulang-ulang lagi begitu. Iya, mungkin itulah yang namanya pelajaran hidup ya Bang. Pelajaran hidup. Kita belajar dari pengalaman, itu lebih baik sih. Maksudnya lebih cepet gitu Bang. Kadang Lebih kita belajar dari teori itu ya cuma begitu doang. Tapi kalau dari apa yang kita udah lakuin, apa yang kita lakuin, itu pelajaran benar-benar berharga banget. Sekarang juga kan kerjanya masih tuh Bang, di tempat yang ini. Oh Bang Heri nih? Iya, saya kadang kan sama Pak Wadi dia suka bilang, Pak, ini anak gimana? Udah, sekarang bawa mobilnya udah santai-santai nggak kayak dulu. Kata. Ya syukurlah. Tapi kadang-kadang yang begitu Mas, kenapa? Ya tahu sendiri kali cerita dari emaknya. Iya. Emang di pabrik juga pernah begitu? Sama saya Mas lagi tidur di box tuh loh. Ampun gitu saya.
Barbar. Oke, mungkin cukup sekian ya Bang Bolang ya. Oke, siap. Oke. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Bolang ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Nah, balik lagi, setiap perjalanan itu selalu memberikan cerita. Dan ya namanya di jalan ya, di lapangan itu resikonya tinggi. Entah dari fisik, entah dari mental, entah bahkan bisa kehilangan nyawa, dan apapun itu. Ya mungkin setiap kerjaan pasti punya resiko ya. Tapi yang paling dominan itu kerjaan di jalan, karena sedikit kesalahan bisa berakibat fatal ya. Beda sama orang kerja di pabrik atau kerja di kantor, kesalahan paling cuma diomelin. Tapi kalau di jalan, supir atau apapun itu yang berinteraksi dengan kendaraan, meleng sedikit, keluar jalur, dan itu bahaya banget. Jadi buat teman-teman yang kerjaannya sebagai driver atau apapun itu, selalu berhati-hati dan selalu baca doa. Dan ada keluarga yang menunggu di rumah. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, gue udah kayak ormas ya? Apa udah kayak Jampang? Udah kayak inian gue. Set pitung. Oke, Bang Bolang. Ah, Udah. apaan? Gue udah selesai syutingnya. Oh, ya udah biarin. Oke, udah biarin lah. Yuk, kita lebaran dulu. Kita maaf-maafan sama saudara-saudara, teman-teman, terus mantan, ke rumah mantan, minta maaf karena telah menyakitimu. Atau kau telah menyakitiku. Oke, pokoknya gua dan Badu Caps Lock, pokoknya gua Badu Caps Lock dan tim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa bertemu lagi di lebaran tahun depan. Panjang umur, sehat selalu, dan rezeki, dan hidup semakin dalam keberkahan. Amin. Oke, sampai jumpa di besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Bolang ya. Siap, Oke, sama-sama. Bang. kita takbiran dulu Bang. Oke. Dadah.